Bayangkan ini, saat itu adalah abad ke-17 dan kamu adalah Isaac Newton yang sedang bersantai di taman mengunyah beberapa buah apel. Tiba-tiba sebuah apel jatuh di atas kepalamu dan kamu berpikir, tunggu, kenapa apel ini jatuh lurus ke bawah, bukannya ke samping atau ke atas? Dan begitulah, boom, kamu merumuskan teori gravitasi. Cukup mengesankan ya. Teori Newton menunjukkan bahwa gaya yang membuat apel jatuh dan membuat kita tetap berada di tanah adalah gaya yang sama yang membuat planet-planet tetap berada di orbitnya. Tentu saja, teori Newton tidak cukup untuk membuat kita menciptakan GPS, tapi cukup untuk membawa kita ke luar angkasa. Tapi Isaac Newton bukanlah satu-satunya orang jenius yang menemukan gravitasi. Bahkan, menurut sebuah penelitian baru, Leonardo da Vinci mendahuluinya lebih dari 100 tahun. Studi ini menganalisis beberapa sketsa Leonardo dan menemukan bahwa dia memiliki pemahaman yang cukup kuat tentang tarikan gravitasi. Ide ini muncul di benaknya saat dia bermain-main dengan pasir yang dituang dari sebuah stoples. Dia segera menyadari bahwa jika stoples ditarik dengan kecepatan yang sama dengan gaya yang menarik butiran pasir, maka pasir akan membentuk sebuah segitiga. Ini seperti eksperimen DIY yang akhirnya membantu kita memahami perubahan kecepatan benda yang jatuh dari waktu ke waktu. Da Vinci sendiri tampaknya memiliki misi untuk memecahkan misteri gravitasi dan akselerasi. Itulah sebabnya dia melakukan beberapa eksperimen yang cerdik, hanya mengandalkan imajinasi dan teknik eksperimentalnya yang ahli. Dan coba tebak, konstanta gravitasi yang dia temukan kemudian digunakan oleh Newton untuk mendefinisikan hukum-hukum geraknya, termasuk gravitasi, dan oleh Einstein dalam teori relativitas umumnya. Meskipun Leonardo tahu bahwa dia menemukan sesuatu yang keren, dia tidak begitu yakin apa itu. Da Vinci mungkin sedikit bingung dengan semua ini karena dia percaya pada gagasan Aristoteles. Pada masa itu, Aristoteles beranggapan bahwa gravitasi hanyalah tatanan alamiah dari segala sesuatu dan benda-benda cenderung mengatur dirinya sendiri tanpa kekuatan dari luar. Filsuf Yunani itu sendiri juga memikirkan hal yang sama, tapi sekarang kita tahu bahwa hal ini jauh lebih rumit dari itu. Adapun Leonardo da Vinci, dia adalah seorang visioner sejati dalam hal gravitasi. Eksperimennya sangat akurat. Mereka menghitung konstanta gravitasi yang sulit dipahami dengan akurasi 97%. Wow! Da Vinci sangat pintar sehingga dia bahkan tidak perlu mengetahui nilai pasti dari gaya gravitasi untuk memahami bagaimana benda jatuh. Dia menggunakan geometri untuk mencari tahu hukum gerak yang menunjukkan bahwa pesawat ini dirancang untuk terbang seperti burung dengan sayap yang mengepak. Leonardo pasti telah menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari burung dan kelelawar untuk menghasilkan penemuan yang aneh ini. Ornitopter ini memiliki rangka kayu, penutup kain sutra, dan sistem batang dan katrol yang dikendalikan oleh pilot dengan pedal dan tuas tangan. Dan tahu nggak, kemudinya dilakukan dengan topi baja. Ini baru pengalaman bebas genggam. Sayangnya, tidak adanya mesin membuatnya cukup sulit untuk lepas landas. Pada abad ke-15, orang-orang juga sudah berkreasi dengan petualangan air mereka. Da Vinci adalah salah satu inovator yang merancang pakaian selam dari rotan, tabung kulit, dan cincin baja untuk menjelajahi kedalaman laut. Dan ini bukan hanya untuk penjelajahan santai. Pakaian ini juga dimaksudkan sebagai serangan mendadak yang licik terhadap kapal musuh. Ditambah lagi, pakaian ini memiliki perangkat seperti balon tiup untuk membantu penyelam menyesuaikan daya apung mereka. Mari kita luruskan di sini. Kamu tidak mungkin pernah mendengar hal ini tentang Da Vinci, tapi ini hanya mitos. Dia tidak menciptakan jam, namun dia berkontribusi pada penunjuk waktu yang kita gunakan saat ini dengan mendesain jam yang lebih akurat daripada jam lain pada masanya. Oke, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Apa istimewanya sebuah jam? Jam Da Vinci bukanlah arloji biasa. Jam ini tidak hanya memiliki satu, tapi dua mekanisme untuk mengukur waktu. Satu untuk jam dan satu lagi untuk menit. Jam ini bahkan memiliki tombol untuk melacak fase bulan. Rasanya seperti memiliki planetarium mini yang dapat kamu gunakan. Dan alih-alih menggunakan anak timbangan yang membosankan, Da Vinci menggunakan pegas untuk menggerakkan jamnya. Oh iya, apa aku sudah menyebutkan bahwa dia juga menambahkan beberapa berlian dan bebatuan sebagai pengukuran? Ya, begitulah. Penemuan Da Vinci berikutnya adalah membuatmu tertawa sekaligus menangis.
Pada satu titik dalam karirnya, dia pernah ditugaskan untuk membangun patung kuda terbesar di dunia. Sesuai dugaan, dia bukanlah orang yang menghindar dari tantangan. Dia pun mulai bekerja merancang sebuah patung perunggu setinggi 7,3 meter. Tapi bukan cuma itu. Dia harus membuat model tanah liat, melapisinya dengan perunggu, dan memastikan patung itu dilapisi secara merata atau patung itu akan menjadi tidak stabil. Sang penemu menggunakan pengalamannya mendesain benda-benda lain untuk menciptakan teknik pembuatan cetakan baru dan bahkan oven untuk memanaskan perunggu. Namun, ketika dia akan memahat patung itu, anggotanya mengambil perunggunya. Patung itu tidak lagi menjadi prioritas, dan mereka harus mendaur ulang logam tersebut. Sepertinya dia sedang sial. Leo da Vinci dikatakan sangat patah hati dan bahkan berkata, "Aku tidak akan membahas kuda lagi." Ratusan tahun kemudian, seorang pria bernama Charles Dent dari Pennsylvania memutuskan untuk menghidupkan kembali proyek patung Da Vinci. Dia menghabiskan waktu selama 17 tahun untuk mengerjakannya, dan akhirnya pada tahun 1999, kuda tersebut selesai dan dihadiahkan kepada masyarakat Milan, Italia. Pernahkah kamu mendengar tentang rencana besar Leonardo da Vinci untuk sebuah kota yang ideal? Pria ini bukan hanya seorang seniman, arsitek, dan penemu. Dia juga seorang pemimpi dengan ambisi yang luar biasa. Idenya adalah untuk menciptakan sebuah kota yang lebih bersatu dengan komunikasi dan layanan yang lebih baik. Dia juga tertarik untuk tinggal di kota dengan sanitasi yang lebih baik untuk mencegah penyebaran penyakit yang cepat. Hal ini sangat umum terjadi pada masa itu ketika obat-obatan tidak tersedia seperti sekarang. Dan inilah yang dia pikirkan. Sebuah kota dengan kanal-kanal yang terhubung, yang akan digunakan untuk perdagangan dan pembuangan limbah. Akan ada area atas dan bawah, dengan jalan di bagian atas yang sangat luas untuk menghindari kemacetan. Dan tentu saja, sebagai seorang seniman dan arsitek, kota ini akan memanjakan mata, dengan bangunan-bangunan indah yang menampilkan lengkungan dan pilar-pilar besar. Da Vinci memikirkan segalanya, bahkan kandang khusus untuk kuda yang menurutnya merupakan bagian integral dari cara kerja kota. Dan ventilasi udara segar di dalam bangunan, ya, dia juga memikirkan hal itu. Sayangnya rencana besarnya tidak pernah terwujud karena harus membangun ulang seluruh kota. Konsep Da Vinci tidak hanya relevan saat ini, tapi juga memberikan titik awal yang baik untuk pembangunan perkotaan. Banyak ahli percaya bahwa menciptakan kota yang padat dibangun secara vertikal dan bukan horizontal. Menyatu dengan lingkungan alam dapat membantu kota-kota kontemporer menjadi lebih layak huni.